Lihat prinsip kerjanya, ya. Kita lihat dari sini ada sebuah steker, ya. Steker ini adalah listrik input, ya. Listrik input yang kita hubungkan ke stop kontak PLN atau sumber tegangan. Nah, di sini kita perhatikan ada jalur fuse. Fuse ini sekring, di sini ada sekring. Jadi fasa atau netral, ya, ini melalui ini. Ya, ini kabel, dua kabel dari sini. Yang ini akan masuk ke wash timer. Ya, wash timer ini ketika kita ingin mencuci, maka wash timer ini bekerja bergantian menghubungkan, ya, ke kabel warna kuning atau ke kabel warna merah. Yang fungsinya nanti akan merubah putaran mesin, ya, putaran motor pada wash, ya, pada motor listrik pencuci. Nah, ini ketika dia putar kanan, ya, maka di jalur merah yang terhubung listriknya, atau putar kiri nanti akan bergantian yang jalur kuning yang dialiri arus listrik, ya. Maka ini akan terjadi putar kanan dan putar kiri pada motor wash-nya. Nah, kemudian kita lihat di spin timer, ya. Spin timer ini tidak ada pergantian, hanya dua konektor, hanya dua kabel saja. Sementara wash timer ini ada tiga kabel, dia bergantian mengkoneksikannya secara otomatis, ya, sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Sedangkan spin timer ini dia hanya dua kabel, memerintahkan hanya untuk mengeringkan motor spin ini akan bekerja. Nah, sebelum turun ke motor, jalur kabelnya dia melalui switch ini dulu. Nah, letak switch ini adalah ketika kita buka tutup, ya, buka tutup posisi tabung pengering, ya, ada tutup kopernya ini. Ketika diangkat, maka dia akan menghentikan atau memutuskan arus. Ketika ditutup, maka dia menghubungkan arus. Ya, ini dia switch-nya, fungsinya. Nah, ini akan terhubung ke spin motor atau motor pengeringnya. Nah, di sini ada sebuah kapasitor. Ya, ada tiga kabel biasanya dari motor listrik yang wash dan spin. Tiga kabel, dua kabel itu akan terhubung, ya, terhubung ke sebuah kapasitor. Ini juga dua kabel akan terhubung ke kapasitor. Apa guna kapasitor ini? Kapasitor ini gunanya adalah untuk start awal, ya. Ketika dibebani, motor ini dibebani, maka akan berat putaran motor tadi akan berat, maka dengan bantuan kapasitor ini, jadi ada hentakan, ya, daya besar, ya, listrik besar sehingga ini bisa berputar nantinya. Nah, itu fungsi sebuah kapasitor. Inilah sekilas, ya, prinsip kerja dari sebuah mesin cuci yang dua tabung. Nah, berikutnya kita akan bahas satu persatu, ya, 10 penyebab mesin cuci rusak. Kita perhatikan yang pertama. Yang pertama adalah steker, ya. Seperti biasa, ini biasanya yang diawali setiap peralatan elektronik yang pertama kali kita perhatikan adalah jalur inputnya, yaitu steker. Apakah ada cacat di daerah sini, ya? Bisa saja dia terbakar atau rusak di dalam, putus. Jadi terlebih dahulu kita cek dulu stekernya posisinya baik atau tidak. Dari bentuk fisiknya bisa terlihat. Atau bisa menggunakan multitester untuk memastikan daerah kabel tembaga yang ada di dalamnya. Ya, ini kita cek. Kemudian yang kedua. Yang kedua kita perhatikan ada fuse di sini. Fuse itu sekring, ya. Ketika diputar derat ini, maka terbukalah. Inilah di dalamnya. Ada sekring, ya. Ukuran ada 3 ampere, ada 5 ampere. Jadi bisa kita perhatikan di sini berapa ukuran standar yang sudah ada dari pabrikannya. Kemudian kita ganti kalau seandainya putus. Kalau tidak putus berarti cari nanti kendala yang lainnya. Tahap awalnya ini yang kita cari. Penyebabnya biasanya bisa disebabkan oleh fuse ini, ya. Kemudian kita lihat penyebab yang ketiga. Mesin cuci ini rusak, yaitu wash timer. Nah, ini wash timernya, ya, letaknya di sini wash timer, bentuknya seperti ini. Nah, ada 3 kabel. Ya, ada 3 kabel. Biasanya yang merah dan kuning inilah yang akan ke bawah, ya, jalurnya untuk ke motor wash motornya ini, motor listriknya. Jadi yang satu akan terhubung ke salah satu kabel dari steker ini, ya. Jadi yang pilihan ini nanti pair ini akan bergantian terhubung, ya. Ini akan bergantian terhubung ke merah dan ke kuning, bergantian dalam waktu tertentu, ya. Nah, ada sekian detik dia akan berpindah, maka timer inilah, ya, yang mengaturnya. Nah, ini bisa rusak
tinggal kita cek dengan multitester. Biasanya kendalanya yang di sini rusak adalah yang pertama bisa saja dia mesin cuci putarnya ke kanan saja, tidak mau ke kiri atau sebaliknya ke kiri saja. Biasanya ininya yang sudah rusak atau bisa juga motornya yang sudah terbakar jika ini tidak rusak. Atau jalur yang dari sini ada dimakan tikus ya, terkelupas bisa juga ini putus salah satunya, maka dia tidak terhubung listriknya ke motornya. Maka kita cek dulu jalurnya benar-benar, kemudian kita cek timernya. Ketika sudah tidak ada masalah di kabel dan timernya, maka kita fokuskan ke motor listriknya nanti. Berikutnya kita lihat spin timer. Nah, spin timer ini hanya dua kabel ya, pengganti saklar ya. Dia menghubungkan, jadi ketika terhubung, ya, listrik yang ini terhubung dengan yang ini, ya terhubung sehingga timer inilah yang membatasi seberapa lama ya akan kembali lagi ke nol atau tidak terhubung. Nah, ini timer ini fungsinya mematikan secara otomatis ya. Nah, itu yang keempat, kerusakan yang sering terjadi di spin timernya. Ya, kemudian kita lihat penyebab yang kelima. Nah, biasanya di sini di switch. Nah, biasanya kalau switch ini rusak, ya tidak terhubung, maka ini spin ini tidak akan bekerja. Motor spin ini tidak akan bekerja, tidak akan berputar. Yang disebabkan oleh switch ini. Dari mana kita perhatikan? Cukup dengan menggunakan multitester saja ya. Dengan kali 1 ohm atau 10 ohm, ini kita bisa cek terhubung atau tidak. Tapi biasanya di sini kalau ininya rusak, di sini ada seperti kotoran yang menghambat, jadi tidak terhubung. Ini bergerak nih, ya teman-teman sekalian, ini bergerak karena penutup itu akan bergerak, jadi ini bisa tembaga, ini akan menutup dan terhubung. Atau bentuknya seperti ini, ada dua jenis. Kalau ini terbuka, ya kalau yang ini tertutup, sudah tertutup casing besi ya di dalamnya. Fungsi cara kerjanya juga sama. Ya ketika dia didorong keluar, dia akan terhubung. Ketika didorong ke dalam, dia tidak terhubung. Atau sebaliknya. Ya ini biasanya dia berlawanan, ketika dibuka, dia tidak terhubung. Ketika ditutup, koper yang penutup ini, dia akan terhubung. Itu yang penyebab yang kelima. Selanjutnya kita lihat penyebab yang keenam. Yang keenam ini motor wash ya, atau wash motor nih yang rusak. Biasanya kita lihat saja dari baunya, dari fisiknya ini terbakar, biasanya hitam gosong ya. Nah, ini ada 3 kabel yang harus kita perhatikan benar-benar pengkabelannya. Nah, ketika kita pastikan ini sudah rusak, maka ini harus diganti. Kalau digulungkan kayaknya agak sulit ya. Bagusnya kita ganti ya, motor listriknya ini kita bawa contohnya. Nah, di sini ada keterangan biasanya tertera di badan motor ini, ada tertera di sini berapa, yang mana yang terhubung ke kapasitor. Ya, warnanya apa saja yang terhubung ke kapasitor. Nah, biasanya ini ada yang merah putih terhubung kapasitor atau merah yang kuning terhubung kapasitor. Nah, itu yang penyebab mesin cuci rusak yang keenam, bisa disebabkan oleh motor listrik untuk wash-nya yang pencucinya terbakar. Kemudian kita lihat yang ketujuh ya, adalah mesin cuci rusak disebabkan oleh kapasitor. Nah, di sini kapasitor ini ada 4 kabel, berarti dia untuk 2 untuk pencuci, yang 2 lagi untuk pengering. Jadi ada 2 tipe ya. Satu tipe itu langsung 4 kabel keluar dari satu kapasitor, dan ada juga yang 2 kabel untuk keluar dari sebuah kapasitor konektornya. Nah, ini sama saja sebenarnya, cuman ini lebih simpel saja digabung jadi satu. Kita perhatikan di sini ada tanda warna kabel ya, red yellow, itu untuk yang 10 mikro. Biasanya yang 10 mikro itu untuk yang wash, yang lebih besar mikronya untuk yang pencuci. Kemudian gray white, berarti abu-abu dan putih. Kalau tadi merah dan kuning. Merah dan kuning dia terhubung ke sini ya, motor pencuci. Dan gray white, ini 5 mikro, lebih kecil dari yang satunya, berarti ini fungsinya untuk yang spin kapasitornya. Jadi kita harus perhatikan kabel ketika menggantinya, kita lihat keterangan dari badan kapasitor ini, ada keterangan warnanya. Nah, tetapi kalau yang ini ya, nah ini kita tidak perlu lagi memperhatikan kabel 2 karena cuma kabel 2 ya yang dikonektorkan biar tidak salah pasang.
Kalau yang ini langsung saja kita hubungkan. Kalau ini 10 mikro berarti kita ganti. Kemudian ini untuk yang spinnya 5 mikro kita ganti. Nah, apabila kerusakannya biasanya si kapasitor ini dia lambat putarnya, ya, kemudian dipancing putar dulu baru berputar, nih biasanya kapasitor penyebabnya. Ketika salah satu ini ada yang rusak, bisa kita ganti dengan satu-satu membelinya. Misalnya yang 10 mikro yang sudah tidak ada muatannya lagi atau rusak, bisa kita ganti dengan satu kapasitor ini saja. Atau sebaliknya, yang 5 mikro ini yang rusak kita ganti, belikan saja yang 5 mikro saja. Nah, tapi kalau kita ganti semuanya ya lebih bagus. Ya, itulah penyebab 7 mesin cuci yang rusak tadi, 7 penyebab. Kemudian yang ke-8 kita perhatikan. Sama ya. Kita lihat ini spin motor. Nah, ini sama dengan wash motor tadi ya. Yang pastinya kalau ada bentuk fisiknya terbakar, biasanya hitam, gosong dan berbau. Nah, ini langsung kita ganti, kita lihat speknya, kita bawa contohnya ke toko dan kita lihat kabelnya. Ada 3 kabel, jangan sampai salah pasang. Kita perhatikan saja jenis dan warna kabelnya. Ya, selanjutnya kita lihat yang ke-9. Nah, di sini biasanya penyebabnya ini bocor ya. Air itu bocor atau air itu tidak bisa keluar ya. Nah, di sini letaknya di karet ini ya. Nah, ini di karet ini. Biasanya di sini penyebabnya. Jadi air itu tidak bisa keluar ya. Jadi dia tersumbat di sini. Ini ada lubang harus dibersihkan. Biasanya kotoran-kotoran bekas pakaian atau ada uang logam atau apa yang mengganjal di sini, biasanya ini yang jadi tidak berfungsi dengan normal. Air itu tetap bocor saja atau sebaliknya ya. Nah, ini dia fungsi dari karet ini ya. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan ini ada sebuah tali. Biasanya kalau kita tidak berfungsi, membuang air tidak bisa, berarti kita perhatikan ini mungkin talinya putus ya. Ini kebetulan sudah dirombak nih. Ya, ini sudah dirombak karena bawaannya mungkin sudah putus ya. Ini sudah dirombak, inilah fungsinya. Ketika ditarik, maka air yang dalam tabung pencuci akan keluar. Dan biasanya pengering juga keluar ya. Nah, biasanya menyetopnya itu adalah karet ini dan pernya. Nah, per ini nanti yang lemah biasanya bocor saja ya. Ketika diisi keluar saja di airnya, berarti biasanya per ini yang sudah lemah atau karet ini yang sudah cacat sehingga tidak ada tekanan yang press yang kuat untuk menekan agar air tidak keluar ya. Kemudian terakhir yang ke-10 yaitu fan belt dan gearbox. Nah, kita lihat di sini ini dia pakai belting atau fan belt, ini terhubung ke motor ya, ke motor pencuci wash motor, ini terhubung ke wash motor ya. Kita lihat gearbox ini, biasanya kalau dia gearbox ini rusak, maka suara agak kasar ya, dia ini putarannya goyang. Biasanya gearbox ini rusak, dia goyang ya, sehingga agak bising ya, suara putarannya itu bising sekali ya, sehingga memperlambat putaran motor atau putaran gearboxnya. Ini kalau rusak. Kemudian kita lihat di sini ada belting-belting, ini juga salah satu penentu juga putaran. Kalau dia sudah kendor ya, maka putaran motor untuk pencucinya juga jadi lambat, harus dicek. Nah, di dalam gearbox ini ada gerigi ya, ini namanya gearbox. Kemudian ada pulley. Pulley ini untuk menghubungkan ke fan beltnya ya. Nah, itulah penjelasan sedikit untuk cara memperbaiki atau penyebab kerusakan dari mesin cuci. Semoga